kami sampaikan ke pusat. Jadi hanya kami menunggu laporan. Nah, dan saya tekankan agar supaya hak fakir dan miskin jangan sampai dikurangi. Itu ketika saya ada 3, jangan sampai dikurangi daripada hak fakir miskin, di mana hak fakir miskin saya tegaskan minimal 50% diberikan kepada fakir miskin, dan kalau perlu 60-70%. Itulah ketegasan yang kami berikan, sehingga di dalam diskusi ini karena ada alot beberapa laporan-laporan di kepala KUA mengenai kebiasaan-kebiasaan mereka mendistribusikan zakat ini. Jadi banyak yang menanyakan bagaimana biasanya kita potong ini dan sebagainya. Saya bilang bahwa ini yang penting hak fakir miskin itu utama sekali, supaya jangan sama sekali dikurangi. Itulah keputusan yang kita ambil pada pertemuan itu. Dan namun besoknya ada beberapa OPZ datang, beberapa KUA yang datang untuk mengambil atau meminta kepada kami untuk memberikan persentase tersendiri supaya ada acuan, ada pedoman untuk mereka gunakan dalam rangka laporan pertanggungjawaban mereka. Nah, karena mereka mendesak kami, maka sepintas kami rapat pimpinan Basnas. Ada kami 5 pimpinan Basnas, kami sebagai ketua umumnya, kemudian ketua wakil ketua 1 Ibu Haja Faridah Hanafi, ketua 2 adalah Ibu Haja Hukmia, kemudian ketua 3 Randes Haji Prajadi, yang keempat adalah Dr. Andes Insinyur Amir Sanusi. Nah, inilah yang kita diskusikan. Nah, di sini ada kesalahan daripada Basnas, karena ketika kita memberikan persentase di sini, kita tidak berikan persentase berdasarkan hak amil, fakir miskin, mu'allaq, gharimi dan sebagainya. Kita berikan hanya melihat daripada siapa-siapa yang ada di dalam SK UPZ, karena di dalam SK UPZ itu terdiri dari badan pengawas, di mana badan pengawas itu adalah camat, kemudian KUA dan kepala desa. Itu badan pengawas yang ada dalam SK UPZ. Kemudian di bawah pengawas itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian di bawah sekretaris bendahara itu ada pengumpul. Itulah komponen. Dan kita membagi-bagi bahwa camat, KUA, kepala desa ini masing-masing 2,5%, kepala desa 5%, ketua ini artinya masing-masing 10%. Nah, di sini terletak kesalahan kami dari Basnas, karena kami tidak membagi dari ambil itu yang seharusnya hanya 12,5%. Nah, kalau sesuai dengan pendapat dari yang ada dalam undang-undang Basnas, yang seharusnya hanya 12,5%, itulah yang dibagi dari beberapa ambil yang ada di dalam. Nah, sehingga setelah SK ini keluar, mungkin sudah banyak yang membaca. Nah, itulah yang dikoreksi, sehingga kami dibully bermacam-macam bulian. Tapi kami sadar bahwa kalau yang kita lakukan itu tidak ada niat untuk kepentingan pribadi, saya pikir itu prinsip yang saya lakukan. Kalau kita melakukan kesalahan dan betul salah tanpa ada kepentingan pribadi, nah, saya kira ijtihad kita itu tetap mendapat satu pahala. Jadi kalau ada ijtihad yang kita lakukan, tapi ijtihad itu betul karena bukan karena kepentingan pribadi, kita pun salah itu tetap dapat satu pahala. Kalau kita benar mendapatkan 2 pahala. Ternyata apa yang kita lakukan salah, dan mungkin kami mendapatkan teguran. Jadi dengan kesalahan yang kami lakukan, kami langsung ditelepon dari Biro Hukum Pusat, mempertanyakan kronologis kenapa bisa terjadi adanya pembagian seperti ini. Dan maka saya jelaskan seperti yang saya sampaikan tadi, kronologisnya saya dulu kumpul KUA dan seterusnya. Nah, akhirnya dia diskusikan juga di Biro Hukum dengan Ketua Basnas Pusat, lalu dia mengambil kesimpulan bahwa
dengan kesalahan Ketua Basnas Kabupaten Bone, maka akan diberikan peringatan keras. Peringatan keras. Kita belum memberikan hukuman pidana, karena pertama Basnas Kabupaten Bone baru satu kali melakukan pelanggaran. Yang kedua, Basnas Kabupaten Bone adalah Basnas yang masih baru, yang masih perlu pembelajaran. Kemudian selanjutnya setelah itu terbit edaran. Sehingga kami menganggap bahwa alhamdulillah mungkin inilah nanti menjadi jembatan atau pemula sehingga masalah persoalan Basnas di Indonesia ini bisa betul-betul dikelola sesuai dengan aturan syariah, karena adanya edaran Ketua Basnas Pusat menegaskan bahwa hak amil tidak boleh keluar dari 12,5%. Sehingga yang selama ini mungkin terjadi di masyarakat, camat, kawa, kepala desa, iman dan sebagainya, yang seakan-akan bahwa itu adalah milik mereka, sama dengan bahasa begini dan DTW mungkin mereka sudah takut karena ada ancaman bahwa dalam kesalahan pengelolaan zakat itu menurut Undang-Undang Nomor 23 2011 Pasal 39 akan diancam dengan hukuman pidana. Hukuman pidana. Itulah kronologis daripada. Jadi tadi kami melakukan presentasi seperti ini tadi, mulai dari adanya rapat yang seharusnya andaikan tidak ditulis, tidak ada secara tertulis, mungkin tidak menjadi masalah seperti yang viral sekarang ini. Tapi adanya tuntutan desakan dari bawah untuk dirinci, sehingga saya bertanyakan dari Kabupaten Madura mengatakan, ya ini Ustaz, kita itu di kabupaten ini tidak memang kita urus zakat fitrah, karena katanya tidak ada manfaatnya bagi Basnas. Jadi beberapa kabupaten dia tidak pernah pikirkan masalah zakat fitrah dengan alasan bahwa untuk apa kita urus dan tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak ada yang sampai kabupaten. Tapi saya mengatakan, kalau menurut hemat saya, ini adalah bagian tanggung jawab kita sebagai Basnas yang memang diperjuangkan untuk mengelola zakat, karena pengelolaan zakat bukan hanya zakat harta, tapi termasuk zakat fitrah. Saya harap teman-teman yang mau bertanya, silahkan saya beri kesempatan kepada 2 orang, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Sudah ada 1. Ada 1. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarabullah, seorang vlogger yang membuat konten sosial, dan di mana saya sempat berpikir untuk mengangkat sebuah video tentang kenapa orang begitu mudah memberikan uang di jalan. Nah, saya cari tahu, saya lakukan riset di lapangan, langsung lihat ternyata masyarakat itu hilang kepercayaannya kepada lembaga yang sebenarnya bisa menyalurkan langsung. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini muncul polemik di mana 41%, ya 40% amil dapat. Kalau ini ibaratnya saya sementara berpikir keras untuk mencarikan solusi, nambah lagi nih masalah, tambah hilang kepercayaannya orang. Buat apa saya kasih ke Basnas stok, kasih di KUA, kasih di Pedepa Camat juga 40%, kasih di terima kasih. Buat apa gitu? Buat apa saya ke Basnas? Buat apa papan yang terpajang sangat baru di depan masjid Al-Markas itu? Saya lihat, ini baru. Saya baru lihat itu papannya. Saya dulu sempat berpikir, saya tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun kepada anak kecil yang ada di lampu merah. Dan karena saya akan keras bilang, ada kok lembaga yang menaungi itu. Terus yang kedua, sadar atau tidaknya kita menambah keresahan masalah sosial yang sudah ada. Ini Basnas Bone ya, di tepatnya menambah masalah. Nah, pertanyaan saya sederhana sekali, bagaimana Basnas Bone mengembalikan kepercayaan itu?
Nah, mungkin ada trik yang secara langsung bisa kita laksanakan, dan kalau mau dibantu untuk divisualkan, saya siap untuk mengawal. Untuk saya bantu sosialisasikan kepada masyarakat. Terus itu hanya satu pertanyaan, tapi ada satu syarat, Ustaz, yang mau saya sampaikan. Bagaimana Basnas Bone bekerja sama dinas sosial Kabupaten Bone mensosialisasikan jangan memberikan uang di jalan. Yeah. Karena satu, itu memupuk mental kita. Mental kita. Saya bilang kita di sini bukan pengemis. Kenapa saya bilang kita? Ya maaf, saya juga dari organisasi besar. Ada bendera yang sangat besar, warnanya hijau hitam. Banyak mahasiswa pegang dos di lampu merah. Saya juga sering sarankan kepada teman-teman mahasiswa. Saya bilang, ada loh Basnas, kesana kok coba minta bantuan untuk bantu korban bencana misalnya. Nggak usah di jalan. Di jalan itu ya tempat kita jalan, bukan tempat ini gitu. Itu jadi kalau mungkin bisa Basnas Bone ini mensosialisasikan itu. Karena saya sempat minta sama Pak Dinas Kebudayaan, Pak Andi Promalpawi, untuk membantu itu, bahwa jangan kita yang masyarakat yang salah karena kita membudayakan itu. Nah, Basnas membuka diri bersih menyampaikan kepada masyarakat, ada kami loh yang bisa menyalurkan itu. Jadi tidak ada lagi proses pemberian di jalan, karena jelas di Jogja itu ada perdanya yang menyatakan bahwa memberikan uang di jalan akan didenda 100 juta. Perdanya Pemprov Jogja, yang mungkin Basnas Bone yang di bawah satu garis lurus di bawah kementerian menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni Bupati, untuk membuat regulasi sosialisasi tentang jangan memberikan uang di jalan. Ya maaf, Indonesia masih budaya minta, budaya begini. Kapan budaya begini tak? Budaya memberi tak? Jadi mungkin itu yang satu pertanyaan saya, bagaimana mengembalikan kepercayaan itu. Terima kasih. Bila berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi kami berterima kasih kepada dua penanya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kami untuk bisa bekerja secara aman dan profesional. Apalagi dengan adanya polemik, kami disampaikan dari Basnas Pusat, Basnas Bone tetap semangat dan jangan kendor dengan adanya polemik ini, sehingga kami membuat semakin kencang bekerja. Dan alhamdulillah di tengah-tengah polemik ini, terus terang sampaikan, sejak adanya polemik ini kami tidak pernah ada di rumah, di kantor terus. Dan berkembang di polemik ini kami terus bekerja dan berjalan sampai beberapa kecamatan kita sudah masuki. Kalau tadi ada pembagian kita berikan kepada seluruh tenaga kebersihan yang ada di Kabupaten Bone, kita kumpulkan di kantor di Aula Masjid Agung. Kita serahkan tadi ada lebih 200 orang kita serahkan zakat kepada seluruh tenaga kebersihan. Kemudian sorenya lagi kita adakan penyerahan lagi dari seluruh orang-orang duafa yang ada di sekitar Masjid Agung. Ada lebih 100 orang, kalau tidak salah 190 lebih. Itu adalah kerja kita di dalam rangka mendistribusikan zakat-zakat yang kita kelola. Namun zakat yang kita distribusikan itu adalah zakat harta yang kita dapatkan dari muzaki yang berzakat melalui Basnas. Kami tentu ingin membantu semua orang-orang yang duafa, orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu. Tapi kami juga terbatas dengan dana zakat yang kami terima. Tentu sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Seperti sarannya ayat tadi, bagus sekali. Bagaimana kalau orang-orang yang minta itu kita hentikan, berikan regulasi supaya apabila ada yang memberikan itu bisa denda. Kemudian nanti Basnas yang akan menjamin atau memberikan mereka biaya hidup.
saya kira bagus. Cuman kita juga tidak bisa menjamin apakah orang-orang bisa mengumpulkan zakatnya semua, karena ada baru beberapa musaki yang berzakat di Basnas. Inilah barangkali mudah-mudahan dengan polemik ini semakin gencar dibicarakan persoalan zakat di mana-mana. Bahkan hakim-hakim atau mubalik sekarang sudah mulai banyak membicarakan masalah zakat di dalam mimbar, sehingga doa kami terus-menerus mudah-mudahan kami diberikan kemampuan untuk bagaimana meyakinkan seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang masuk kategori muzaki untuk berzakat melalui Basnas. Jadi yang saya lakukan Pak, bagaimana mengembalikan ini, semua pengelolaan zakat yang kami lakukan, pendistribusiannya kami masukkan di media online sampai ke pusat. Media apa itu Pak? Ya, Media apa itu? media online pajak kayaknya apa itu. Ya, jadi mungkin saya bisa ambil nomornya Indah untuk kami nanti mengirim setiap ada kegiatan yang kami lakukan. Semakin banyak media yang membantu kita untuk menginformasikan itu kan semakin bagus. Karena mungkin kalau tidak ada media, apa yang kita lakukan ini tidak ditahu orang. Sebaliknya dengan tidak ada medsos, mungkin apa kesalahan Basnas ini akan berlarut-larut melakukan kesalahan. Jadi saya mengapresiasi dan saya akan perhatikan saran daripada Linda tadi, bagaimana supaya orang-orang yang ada di dalam minta itu berhenti dengan adanya Basnas yang menangani. Jadi kalau dikatakan tadi bagaimana caranya, kami sekarang gencar masuk di desa-desa. Kemarin saya ke Ceprana membantu masyarakat miskin 2 per desa. Sekarang kita mau rencana setiap desa, setiap kecamatan kita masuki dan meminta kecamat untuk mengumpulkan 2 orang per desa untuk kita langsung di camat menyerahkan. Ya, itu. Secara profesional, adanya kesalahan dari Basnas mengeluarkan sebuah regulasi seperti itu, dan ada juga sebuah pembatalan dari regulasi yang hadir, itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat besar kepada kita bahwa marilah kita bersama-sama untuk melakukan pengawalan tentang zakat, karena semakin banyak kita kritis, semakin banyak kita berpartisipasi, maka semakin besar potensi zakat itu untuk memberdayakan dan membangun negara. Yang terakhir adalah sosialisasi itu sendiri. Bagaimana kita bisa berzakat kalau sosialisasi tentang zakat itu tidak terlalu efektif? Olehnya itu dibutuhkan semua kerjasama untuk memberdayakan zakat di Kabupaten Bone. Itu tadi polemik dari perkara ketetapan yang dikeluarkan oleh Basnas Kabupaten Bone, dan telah terjawab kenapa pembagiannya sampai 40%. Dan dampaknya yang sempat saya pertanyakan adalah hilangnya kepercayaan, sehingga mungkin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga sekelas Basnas ini hilang. Nah, mungkin kedepannya sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Basnas sendiri mengembalikan kepercayaan itu, sehingga mungkin masyarakat lebih sadar dan mau menyumbangkan zakatnya ke Basnas. Oke, keren diskusinya. Terima kasih buat Rumah Baca Maruki telah menyediakan ruang dan space untuk melakukan diskusi seperti ini. Terakhir dari saya, jangan lupa like atau suka, dislike atau tidak suka, dan subscribe. See you next video. Ciao.